Halo semuanya, selamat bergabung di live chit chat flip pada malam hari ini bersama saya Dina. Oke, seperti biasa ya pada malam hari ini kita akan sharing-sharing nih seputar beasiswa tentunya bersama salah satu awardee hebat kita nih yang akan kita undang. Oke, sambil menunggu boleh banget nih kita say hello. Hi Hera, hi there. Halo. Hai Fauzi, halo semuanya. Oke, kita lihat ya, apakah speaker kita sudah bergabung. Oke, kayaknya Lukas sudah bergabung ya. Kita undang speaker kita. Sebentar. Oke. Halo Kak. Oke, sebentar ya, Apakah kayaknya suara? koneksi nih. Iya. Kira-kira koneksi saya apa koneksi kakaknya nih ya? Oke, aman. Aman, oke. Halo. Halo, selamat bergabung di live chit chat flip English School bersama saya Dina. Pada malam hari ini kita akan sharing-sharing bareng nih bersama Kak Lukas ya. Salah satu awardee IISMA di Hanyang University, oke, Korea Selatan. Wah, keren banget nih Kak. Halo Kak, apa kabar Kak? Apa kabar Kak? Halo, kayaknya koneksi aku ya. Iya, sepertinya ya. Coba. Aduh. Nah, udah kedengar suaranya Kak? Oke, aman-aman. Aman, oke. Apa Oke. kabar Kak? Oke, halo Dina, baik. Puji Tuhan baik. Dina, apa kabar? Aku baik juga. Oke, Kak sekarang lagi di Indonesia atau memang udah ke Korea Selatan nih Kak? Oke, aku masih di Indonesia, jadi lagi persiapan visa juga. Kebetulan Certificate of Acceptance di Hanyang baru keluar tadi banget. Jadi kita lagi Wah, preparing for the visa. wah keren banget. Sekarang kesibukannya selain kuliah apa aja nih Kak? Memang lagi persiapan ISMA aja ya? Sekarang memang lebih fokus ke ISMA sih, sama beberapa event-event di kampus sih, kayak MUN, kayak gitu-gitu. Wah, keren banget ikut MUN ya Kak. Gitu. Iya. Oke, langsung saja kita ke materi pada malam hari ini yaitu perjalanan panjang hingga sukses raih beasiswa ke negeri idola nih bersama Kak Lukas. Oke, biar makin akrab nih Kak bersama followers dari Flip English School, boleh banget nih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Dina. Jadi halo semuanya, Flip English. Aku Lukas. Aku merupakan salah satu awardee IISMA 2022 ke Hanyang University South Korea, Korea Selatan. Dan aku merupakan mahasiswa hukum semester 6 di President University. Oke, keren banget. Boleh nih Kak diceritakan kisahnya bisa sampai lolos beasiswa ISMA ini. Oke Dina, kalau untuk ISMA, aku Mhm. rasa ini program yang emang udah dicari-cari setiap anak, setiap mahasiswa kali ya dari tahun lalu ya. Karena ini Betul. program baru dari Iya. Kampus Merdeka yang lagi Mhm. booming-booming banget. Jadi preparing for the ISMA, it was quite apa ya, complicated sebenarnya karena banyak banget dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk ISMA itu sendiri. Despite all of the documents, juga yang paling penting ada tiga tahap, yaitu English Proficiency Test, either itu Duolingo atau TOEFL atau IELTS.
kemudian ada juga essays, ada 4 essay, dan juga yang terakhir adalah interview. Jadi untuk tiap tahap itu sendiri punya apa ya, challenge-nya masing-masing ya, bisa aku bilang. Yang mana nggak mudah banget, itu sama sekali nggak mudah. Jadi ya butuh keniatan yang tinggi sih untuk daftar ISMA itu, Dina. Wah, keren banget nih, Kak. Nah, lalu persiapannya berapa lama sih, Kak? Oke, untuk persiapan ISMA sendiri aku kurang lebih aku persiapannya sekitar sebulan. Hmm. Jadi sebenarnya udah wanti-wanti bakal ada ISMA ya Hmm. dari tahun lalu, tapi itu sama sekali belum ngelakuin apa-apa. Jadi aku benar-benar baru fokus ke ISMA tuh sekitar sebulanan. Jadi di dalam sebulan itu aku bareng beberapa teman aku, kita sama-sama preparing for our Duolingo test. Jadi selama sebulan itu aku sama ada 3 orang temanku, kita tuh belajar bareng, kita ngerjain soal Duolingo bareng, kayak gitu-gitu, biar nanti bisa lolos bareng lah gitu ibaratnya. Kemudian di situ juga aku preparing for essay, yang mana esainya itu kurang lebih aku siapin sekitar 2 minggu, 2 sampai 3 mingguan, yang mana itu juga dibantu di review sama beberapa awardee tahun lalu dan beberapa teman-teman aku. Jadi persiapannya kurang lebih ya 3 minggu sampai 1 bulan lah ya. Oke. Wah, asik banget ya, Kak. Jadi punya partner nih buat belajar bareng. Oke. Bener banget. Kak, kalau esainya sendiri, Kak, tadi kan dibantu juga ya, mungkin di review sama orang yang paham ya, Kak ya? Um, Boleh diulang, Dina, tadi putus-putus nih. Oh iya, iya tadi juga loading gitu ya. Oke, buat ininya Kak, esainya sendiri. Tadi kan Kakak juga memerlukan bantuan ya ternyata dari orang lain untuk nge-review atau ngasih feedback. Seberapa penting Bener. sih Kak feedback dari orang lain itu? Oke, in my point of view sebenarnya feedback dari orang lain itu penting banget, karena somehow karena kita yang buat esai kita sendiri, jadinya kita benar-benar apa ya, subjektif terhadap hasil yang kita buat. Kayak misalnya aku udah keren banget nih esai aku kayak gitu, kayak aku pasti lolos ISMA kayak gitu. Tapi somehow kalau orang lain baca, belum tentu apa yang kita tulis tuh memang benar-benar masuk ke dalam, apakah kita udah menjawab pertanyaan atau belum kayak gitu, apakah kita udah branding ourselves really well di dalam esai kita sambil menjawab pertanyaan atau belum kayak gitu. Jadi emang review dari orang lain itu penting banget, karena buat kita juga apa ya, lebih berkembang dalam membuat esai itu sendiri. Dengan mendapat feedback dari orang lain, aku rasa bisa membuat kita apa ya, lebih percaya diri kalau Betul. nantinya kalau ada orang lain juga yang baca esai kita tuh pasti udah masuk lah, udah mantep gitu ya. Jadi itu penting banget sih buat aku gitu. Wah, keren banget. Jadi sebegitu pentingnya ya, Kak ya. Oke, Kak, kalau dari tahapan tadi, menurut Kak Lukas, tahapan yang paling sulit tuh yang mana ya, Kak? Oke, ISMA apa ya? Setiap Mhm. tahapan tuh sulit ya, bisa Iya. dibilang. Setiap tahapan sulit, setiap tahapan bikin overthinking ya. Mhm. Jadi bisa dibilang yang paling sulit tahap awal sih. Tahap awal esai dan Duolingo tes English proficiency testnya. Kenapa? Karena tahun ini aja yang daftar 7.500 orang, sedangkan Wah. yang masuk, yang lolos Mhm. ke interview, yang lolos masuk ke interview itu hanya 2.200-an orang. Hanya sekitar 2.200. Jadi emang esai dan juga English proficiency test kita itu yang paling berat banget. Karena aku rasa yang paling pertama dilihat itu dari situ. Baru kemudian di interview itu kita akan elaborasi apa yang belum sempat kita sampaikan di dalam esai-esai kita tadi. Kayak gitu sih. Wah, keren banget, Kak. Nah, tadi kan persiapan Duolingonya sekitar 2 minggu ya, Kak. Nah, memang sebelumnya sudah ada background memang suka bahasa Inggris, apa gimana, Kak? Apa memang sudah punya basicnya? Oke, aku mulai belajar bahasa Inggris. Mhm. Fun fact aja, aku Mhm. SD tuh nggak ada guru bahasa Inggris. Karena Oh. aku dari salah satu daerah ya, kayak kayak apa ya, terpencil lah ya di Indo. Jadi benar-benar di daerah aku tuh benar-benar SD nggak ada guru bahasa Inggris sama sekali. Jadi aku baru pertama kali dapat guru bahasa Inggris di SMP. Nah, di SMP itulah baru aku mulai berkembang untuk belajar bahasa Inggris di situ, karena gurunya juga aktif untuk apa ya, kayak dia punya cara-cara yang menarik lah gitu ya, untuk membuat membuat siswa tuh lebih tertarik belajar bahasa Inggris.
Jadi dari SMP itu aku lebih apa ya udah lebih percaya diri. SMA juga aku lebih berkembang. Aku ikut National Schools Debating Championship, lomba debat bahasa Inggris nasional 2 kali, tingkat nasional. Di situ aku cukup percaya diri kalau oh bahasa Inggris aku udah lumayan dibanding sebelum-sebelumnya. Sehingga di kuliah ini aku lebih kayak apa ya, ditambah Presiden University itu emang English Environment University ya. Oh. Jadi kita semua tugas, semua assignment, semua exams we use English. Jadi itu juga membantu aku sih. Keren banget. Jadi memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris juga ya, Kak ya? Oke. Kak, menurut Kakak seberapa penting sih organisasi itu mempengaruhi lolosnya ISMA nih, Kak? Hmm. Menurut aku organisasi penting banget. Mhm. In case kalau kalian merasa kurang percaya diri sama, kayaknya aku nggak punya prestasi nih kayak gitu ya. Iya. Organisasi it is totally helpful untuk kalian daftar mungkin program-program beasiswa lainnya juga termasuk ISMA. Karena I have a friend yang mana di dalam esainya itu dia benar-benar jelasin soal bagaimana dia berkontribusi di dalam organisasi yang dia ikutin. I have this friend dan dia made it to ISMA tahun ini. Jadi Oh. kalian yang emang insecure kayak aku gak punya prestasi, it will be better kalau kalian emang involve yourself di dalam setiap organisasi yang ada di kampus, yang ada di luar kampus. Karena dengan hal itu juga kalian bakal apa ya bisa dinotis kalau you guys do something untuk diri kalian sendiri. Selain itu juga ISMA tuh ada CV-nya ya. Jadi untuk mereka yang nanti lolos ke tahap interview diminta untuk mengisi form CV. Nah, di situ tuh bakal ada organisasi dan lain-lain. Jadi emang harus perbanyak relasi dengan organisasi-organisasi. Wah, keren banget. Jadi Kak, organisasi juga memang salah satu hal yang penting juga Kak ya untuk daftar beasiswa ISMA ini. Benar. Oke, Kak, kalau dari interviewnya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, sebenarnya pertanyaannya itu seperti apa sih? Spill-spill dikit boleh nggak ya? Oke, boleh, boleh. Oke, jadi apa ya? Interview ISMA, I Mm-mm. know it is like the most challenging one kali ya. Karena Hmm. fun fact aja ISMA tuh bener-bener kayak pengumumannya tuh, pengumuman interviewnya tuh kayak tengah malam, terus kayak bisa aja Wah. besok kalian langsung interview. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar kalian bisa dibilang punya waktu yang sedikit ya untuk bisa made it to apa interview itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan interview ISMA mostly itu seputar esai yang kalian tulis. Esai yang Hmm. kalian tulis dan juga apa ya dari jawaban yang kalian berikan. Jadi misalnya pertanyaan awalnya apa, terus jawaban kalian dari jawaban yang kalian berikan itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari interviewernya. However, in some cases, ada juga yang mereka ditanyai mengenai isu sosial maupun isu global. Jadi, ini juga it depends also on the courses yang kalian ambil di dalam ISMA. Kayak ada temanku, dia kayak ngambil courses soal globalization. Jadi kayak di situ tuh pas di situ interviewernya tuh bakal nanya soal your knowledge regarding those topics kayak gitu loh. Jadi itu juga kalian benar-benar harus do research on everything. Kalian harus benar-benar research soal kenapa kamu pilih kampus itu dan kayak gimana ya cocokkan passion kamu sama kampus itu bukan top dari passion kamu gitu loh. Tapi apa yang membuat kampus itu the best for you dibanding kampus-kampus yang lain. Oke, keren banget. Oke, Kak, kalau dari ininya, Kak, dokumennya apa aja sih dokumen yang perlu kita siapkan nih untuk daftar beasiswa ISMA? Hmm. When it comes to documents, there are a lot of documents Hmm. actually. Banyak banget dokumen ISMA yang apa ya, yang bisa dibilang bikin kita kadang mungkin aku pikir dengan banyaknya dokumen ini ISMA bakal lihat mana yang niat, mana yang enggak gitu Iya. loh. Karena emang capek. Jadi untuk dokumen sendiri, dokumen awal banget itu kita masing-masing setahu aku most of the campus tuh sama. Jadi kita bakal approach Hmm. kampus kita duluan. Jadi untuk approach kampus itu kita harus ada passport and mau aktif, ada kampus yang mengharuskan aktif, ada yang enggak pasportnya. Yang penting ada Hmm. pasport. Jadi ada pasportnya,
kemudian ada rekomendasi dari kepala prodi masing-masing, yang mana ini tuh akan dikasih ke kampus kalian dan kampus akan memberikan rekomendasi dari your head of international office. Nah, dari situ juga bakal ada dokumen-dokumen lain, misalnya kayak SKCK, kemudian ada juga surat apa ya, anti narkoba, tes anti narkoba, itu juga penting banget. Kayak banyak banget, kayak kemudian tanda tangan dari your parents, kayak orang tua mengizinkan, kemudian surat yang menegaskan kalau kamu belum pernah berbuat apa ya, kejahatan seksual, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget sih dokumennya. Tapi yang penting itu most of the dokumen tuh udah ada template-nya. Jadi ISMA udah kasih template-nya dan kalian tinggal pakai template itu untuk ditandatangani, di print dan ditandatanganin gitu sih. Oke, wah jadi banyak banget yang harus kita persiapkan ya Kak. Tapi memang itu worth it banget ya ketika memang kita udah lolos beasiswa ISMA ini. Oke, selanjutnya Kak, kalau visanya sendiri kan tadi kan lagi mengurus visa ya. Apa memang di cover dari beasiswa ini? Apa memang uang sendiri nih Kak, biaya sendiri? Mhm. ISMA bisa dibilang almost like apa ya, fully covered ya. ISMA tuh Hmm. fully funded banget untuk beasiswa, tapi however karena ngurus visa itu nggak gampang ya, jadi yang paling penting ada, jadi kita tuh pakai uang kita sendiri. Jadi sistem ISMA tuh reimburse, yang mana di reimburse ini pas saat nanti kita udah visanya selesai, maka ISMA langsung ganti uang yang kita pakai itu. Jadi itu sih untuk visanya. Oke, wah keren banget. Jadi nanti bakal diganti ya Kak. Nah, kalau dari beasiswa ISMA ini apa aja sih Kak yang di cover dari beasiswa ini? Oke, yang paling penting juga buat kita awardee-nya, ISMA obviously cover uang bulanan kita. ISMA cover uang bulanan kita selama di sana. Jumlahnya tuh beda-beda tiap negara. Tiap negara punya jumlah yang beda-beda, pastinya kalian akan bahagia di negara tujuan. Kemudian selain itu juga ISMA bakal cover uang tiket kita. Jadi uang tiket bener-bener nggak kayak visa. Kalau visa kan kita bayar sendiri. Kalau tiket bener-bener udah dari ISMA-nya yang bayar. Kemudian our apa ya, tempat tinggal juga ditanggung ISMA, kayak gitu. Oke, wah keren banget. Ini semua udah di cover dari beasiswa ISMA ini ya Kak. Benar, Dan kita tinggal pergi disesuaikan ya. belajar aja. Oh, keren banget. Jadi disesuaikan juga ya sama standar di sana kali ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Kak, kita ngomongin tentang ini. Sebenarnya struggle apa sih Kak yang Kakak lewatin di proses apply beasiswa ISMA ini? Hmm. Struggle yang paling aku rasain sebenarnya yang pertama, aku lagi merantau ya, jadi jauh dari rumah. And most of the documents itu perlu tanda tangan orang tua, approval Hmm, orang tua, ngurus SKCK juga berdasarkan domisili, KTP. iya, Jadi emang untuk ngurus dokumen itu the most challenging one, karena benar-benar kita harus ngeprint, kita tanda tangan, baru kita scan, dikirim ke orang tua scan lagi baru kirim ke kita. Jadi emang sebanyak itu dokumen yang harus ada tanda tangan orang tuanya. Kemudian yang paling challenging juga, bisa dibilang apa ya, esainya sih kalau aku bilang. Karena dari esai itu, karena 7.500 orang, kalian harus iya, find something that makes you guys different from those 7.500 applicants gitu iya. loh. Jadi ini benar-benar susah, karena kadang orang tuh kayak nanya gimana buat nyari cerita yang beda dari kita Iya. sendiri gitu loh. Jadi itu emang the most challenging one yang bikin kita beda dari 7.500 orang lainnya sih. Wah, oke Kak. Jadi memang karena merantau ya Kak, jadi susah untuk dapetin beberapa dokumen seperti tanda tangan mungkin ya Kak. Nah, sebenarnya motivasi Kakak nih untuk join ISMA ini apa Kak? Hmm, Oke, Hmm. motivasi sebenarnya karena aku baru join kampus juga ya, terus kayak ini tuh juga apa ya, kayak bisa dibilang biasanya online terus dan kurang Iya. pengalaman dalam perlombaan juga selama ini, kayak lomba online terus kayak gitu kan. Jadi this is what motivated me also untuk step forward gitu loh, kayak aku harus daftar ini biar ada prestasi baru gitu, yang biar kayak kita terus berkembang gitu. Juga selain itu,
aku rasa dengan IISMA ini aku juga bisa ngembangin my lots of soft skills, if I can tell. Misalnya besides my English juga my communication skills. Jadi ini juga penting banget. Kemudian juga writing skills. Kemudian yang paling penting juga salah satunya karena aku pernah keluar negeri. Jadi I wanna feel that thing juga. Kayak the student exchange juga karena SMA aku sempat student exchange ke Australia. Jadi aku mau ngerasain juga kalau oh kuliah aku mau juga deh sambil bawa nama kampus kayak gitu sih. Wah, keren banget, Kak. Jadi memang exchange program ini yang kedua ya, Kak. Dan memang SMA pernah juga. Keren banget. Iya. Nah, ngomongin tentang exchange program, mungkin yang kemarin juga boleh diceritakan ya, Kak ya. Pengalamannya itu di Australia seperti apa ya, Kak? Mungkin culture shock-nya. Oke. Oke. Culture shock karena aku exchange-nya ke Northern Territory di Australia. Hmm. Jadi Northern Territory Australia itu mereka masih apa ya bisa dibilang tropical. So it is quite the same with Indonesia. Jadi untuk cuaca sendiri aku nggak begitu culture shock. Yang paling culture Mm-mm. shock sih bisa dibilang karena Darwin is like Cosmo City. Jadi lots of diversity inside one city itu sendiri. Jadi kayak orang-orang dari berbagai macam negara. Kemudian aku harus tinggal bersama Mm. house parent yang mana orang Australia asli. Jadi itu apa ya? Itu benar-benar bisa dibilang kayak hal baru buat aku tinggal sama orang native dari Australia. Kemudian fun fact aku itu exchange-nya SMA tapi aku exchange-nya ke universitas waktu itu. Jadi Oh, langsung ke iya, universitas. iya jadi aku belajar sama orang-orang yang lebih dewasa bisa dibilang slightly lebih dewasa lah dibanding aku. Jadi itu juga pengalaman baru bisa dapat teman-teman yang lebih dewasa. Nah, however, aku udah Halo, Kak. Koneksinya ya, Kak? Halo, apa suara saya terdengar? Halo, Kak. Suara saya terdengar? Enggak kayaknya ya? Waduh, sebentar. Suara saya tidak terdengar ya, Kak? Terdengar? Aman. Oke. Oke, tapi ke sini suara kakaknya tidak terdengar ya, Kak? Coba, followers dari Flip boleh di komen apakah suara Kak Lukasnya terdengar dengan suara saya? Karena kalau dari sini nggak kedenger, Kak, suaranya. Nggak ada suaranya. Iya, boleh. Aduh, maaf banget. Suara Kak Lukas. Oh iya, suara Kak Lukas nggak kedengeran, Kak. Nah, oke, kita gabung lagi ya. Kita undang lagi Kak Lukas ya, mohon maaf, guys. Oke, tunggu sebentar. Ada kendala. Oke, kita undang lagi Kak Lukas ya. Halo, Kak. oke, Oke, aman. aman, aman. Tadi Aduh, memang sorry. nggak apa-apa, Kak. Online thing-nya. Aduh, Betul banget. Oke, oke. mungkin kita lanjut kali ya, Kak ya. Boleh. Nih, Kak, dari motivasi kakak sendiri nih, di awal kan memang dan ini ya, apa namanya, ngerantau. Nah, sebenarnya motivasi untuk awal kuliahnya itu seperti apa sih, Kak? Mhm. Aku aku sekarang ambil jurusan hukum di Presiden Mm-mm. University.
Mm-mm. Jadi alasan ambil Presiden University sendiri sebenarnya karena emang orang tua udah suka banget sama Presiden University ya. Oh. Mm-mm. Jadi ini emang dari motivasi orang tua juga, kayak dorongan dari orang tua juga, kayak Presiden University it will be worth it kayak gitu. It will be worth it not just for your apa ya, bukan hanya untuk jurusan yang kamu ambil, tapi Presiden University juga guarantee your career and also your English gitu loh. Jadi dari situ aku memutuskan untuk akhirnya ambil Presiden University dengan karena juga di Presiden University kebetulan dapat beasiswa. Jadi Keren banget. aku memutuskan untuk join Presiden University. Gitu. Oke, wah keren banget Kak. Kak, kalau boleh tahu nih sampai sejauh ini, Kakak pernah gagal nggak sih? Gagal beasiswa apa gitu? Atau memang sekali apply langsung lolos nih Kak? Oke, aku kebetulan baru daftar untuk program beasiswa itu 3 beasiswa, Mhm. yaitu yang untuk Presiden University, beasiswa Mhm. Iman Usman dari co-founder Ruang Guru, dan juga Wah. yang terakhir IISMA ini. Jadi aku baru apply 3 itu dan puji Tuhan semuanya lolos. Keren banget, hebat banget. Jadi memang daftar beasiswa ini belum pernah gagal ya Kak ya? Keren banget. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak role model Kakak nih biar bisa sukses seperti sekarang? Oke, I think to be success is still karena aku masih kuliah ya, jadi aku benar-benar masih Iya. butuh banyak banget Mhm. pengalaman untuk to be Mhm. success. However, when it comes to my role model, aku punya satu role model yang emang dari kecil aku suka banget. Iya. Jadi dia ini news anchor, dulu news anchor di RCTI juga di Metro TV. Jadi aku suka banget sama Putra Nababan namanya. Dan sekarang Wah. Putra Nababan ini juga dia udah jadi DPR RI, dan to become DPR also one of my dream. That is why I also took law major. Jadi Mhm. kenapa aku emang termotivasi sama dia? Dia itu salah satu news anchor Indonesia yang mewakili Indonesia untuk mewawancarai Barack Obama secara langsung waktu itu. Itu dan aku juga suka banget sama dunia komunikasi. Jadi emang Putra Nababan it was like he's like one of my biggest role model sih. Oh, keren banget. Jadi memang untuk sukses juga kita role model juga ternyata penting ya Kak ya, mungkin untuk menginspirasi kita juga. Nah, Kak, balik lagi ke IISMA tadi, sebenarnya untuk menunggu pengumuman IISMA itu berapa lama sih Kak? Hmm. Isma bisa dibilang nggak selama itu, nggak sampai sebulanan. Mhm. Ya Oh. bisa dibilang jarak antara pengumpulan akhir esai sama pengumuman Mhm. ismanya itu sekitar 2 mingguan, bisa dibilang. Jadi di 2 minggu. seminggu pertama itu sambil kalian Mhm. menunggu itu juga ada namanya tes kebinekaan. Wah, Ini apa tes nih? yang baru. Ini baru tahun ini. Hmm. Jadi itu tes kebinekaan kayak tes tentang apa ya? Itu sebenarnya nggak ada jawaban benar salahnya. Ini kayak Ya. personality test dari Kemendikbud untuk setiap calon-calon awardee. However, I think this also do matter gitu loh. Mhm. Ini juga penting banget karena aku rasa dari situ juga bakal dinilai apakah kita bisa masuk ke tahap interview atau enggak. Jadi selama seminggu menunggu bakal ada tes kebinekaan itu, kemudian nunggu seminggu lagi, jadi sekitar 2 mingguan, baru kemudian ada pengumuman untuk interviewnya. Setelah dari interview, bakal ada sekitar 1 sampai 2 minggu lagi, baru kemudian pengumuman hasil ISMA. Wah, keren banget. Jadi memang sekarang ada namanya tes kebinekaan ya Kak ya. Nah, materinya apa aja sih Kak kalau tes kebinekaan ini? Apakah sejarah Indonesia atau apa nih Kak? Oke, untuk tes kebinekaan Mhm. sendiri, oke aku kedengeran ya? Aman ya? Kedengeran. Aman. Oke, untuk tes kebinekaan sendiri itu soalnya apa ya, nggak ada tes Pancasila, ini beda sama TWK TWK Oh, TWK tes wawasan kebangsaannya itu iya, beda sama TWK yang biasanya kita lihat. Jadi iya. benar-benar tes kebinekaan itu cuma kayak tes personality, nggak ada jawaban benar dan salah. Kita benar-benar cuma menjawab apa ya, kayak kehidupan sehari-hari tentang bersosialisasi dengan warga Indonesia kayak gitulah ibaratnya. Oh, seperti itu Kak. Jadi mungkin kan nggak ada benar salah. Apa bentuknya poin ya Kak nilainya?
Ya, I guess itu bentuknya poin dan a little bit of tips untuk kalian yang mau ikut tes kebinekaan. Mm-mm. I think kalian harus bisa apa ya menentukan konsistensi dalam jawaban kalian. Jadi Oh. misalnya kalau di awal kalian udah jawab kalian tidak menerima berbagai bentuk kekerasan, mau seperti Mm-mm. apapun bentuknya pertanyaan nanti ke depan, kalian intinya anti kekerasan kayak gitu loh. Jadi tes kebinekaan ini mau lihat seberapa kamu konsisten sama diri kamu sendiri. Oh, keren banget. Nah, jangan lupa ya guys ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan untuk Kak Lukas, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab oleh Kak Lukasnya. Oke, Kak, sebenarnya setelah dinyatakan lolos ISMA, apa aja sih Kak yang kita persiapkan nih Kak untuk uh, terbang ke luar negeri? Oke, yang paling penting untuk tes ISMA yang pertama, of course, you are mentally prepared, if I can tell. Kayak kalian benar-benar udah siap secara mental untuk berangkat ke luar negeri, kalian nggak ada halangan apapun lagi untuk sebelum ke luar negeri. Dan kemudian yang kedua, fisik, of course. And then after that, yang paling penting adalah persiapkan semua dokumen yang kalian perluin untuk visa dan juga tinggal di sana. Ini penting banget karena dokumen visa itu banyak banget juga, jadi kalian benar-benar harus koordinasi satu sama lain agar visa kalian tuh sekali daftar langsung keluar visanya, kalian nggak perlu lagi nunggu lama-lama dan stuck, jadinya award yang lain juga kesusahan sama visa mereka, karena kalau ISMA itu satu award belum daftar visa dan belum bisa berangkat, yang lain juga belum bisa berangkat, kayak gitu sih. Jadi memang berangkatnya bareng ya Kak ya, nunggu semuanya punya visa dulu ya. Bener. Jadi mau nggak mau satu salah semuanya salah. Kayak benar-benar bersama Oh. mau pergi bareng pulang bareng kayak gitu sih. Iya, jadi yang menanggung tuh semua ya Kak ya. Oke, Iya. sebenarnya Kak ini rencana berangkatnya itu bulan apa nih Kak? Oh, aku bulan depan. Oh, bulan depan, wah keren banget. Oke, Iya. semoga lancar terus ya Kak ya ke depannya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya nih Kak, sebenarnya ada pertanyaan di kolom komentar dibacain, saya bacain ya Kak. Oke, bentar. Ini dari Rafli. Tes kebinekaan susah nggak, Kak? Nah, kakak nilainya berapa kalau boleh tahu? Eh, tes kebinekaan itu sendiri nggak ada nilainya. We cannot see our own mark, kayak berapa yang udah kita capai. Jadi susah apa enggak sebenarnya nggak susah-susah, sebenarnya nggak susah-susah banget, tapi bikin overthinking karena kita nggak tahu jawaban yang benar gimana, yang salah gimana, kayak gitu. Kalau tes kayak yang ada sila-sila Pancasila gitu kan mostly kita masih bisa belajar kan ya, kayak ada sila pertama tuh apa aja, sila kedua apa aja, tapi tes kebinekaan benar-benar blurry, nggak ada jawaban yang benar dan salah, dan kita juga nggak bisa lihat nilainya. Jadi yang penting konsisten aja kayak yang aku bilang tadi dalam menjawab. Oke, baik, udah dijawab. Dan ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari Rafli lagi. Kak, katanya Kak, kalau kita mau daftar ISMA harus ada password atau belum nih, Kak, kalau kita mau daftar? Pasport ya. Mm-mm. Uh, untuk ISMA sendiri, kalau nggak salah ada, aku nggak tahu ya, tapi untuk Presiden University sendiri, kalau bisa kita udah ada pasport. Jadi udah ada pasport, whether it is active or not, yang penting udah ada pasport, itu yang paling penting. Kalau masalah kalian pasportnya udah nggak aktif lagi, bisa kalian pakai aja, nanti udah lolos ISMA, baru kalian reactive your passport. Oke, lanjut nih ke pertanyaan dari aku. Kalau misalnya dari Presiden University ini ada berapa orang nih Kak yang lolos beasiswa ISMA? Presiden University yang lolos Mm-mm. ISMA ada 7 orang tahun ini. Wah, keren Kita banget. kita ada 7 orang. Dan, It is also like step up the game karena tahun lalu kita 5 jadi naik mm-mm. ke 7.
Jadi it was quite like achievement for us actually. Wah, congratulations. Oke, keren banget. Tapi teman kakak yang belajar bareng Duolingo itu juga sama-sama lolos ya, Kak? Jadi aku ada belajar tuh berempat. Oh, Kita berempat. berempat temenan. Dan Mm-mm. yang lolos dua. Oh, yang Eh, lolos iya, dua. iya, dua yang lain belum berkesempatan. Jadi kita yang lolos ada 2 dari 4 orang yang kita belajar bareng selama sebulan itu. Waduh, mungkin nanti ada kesempatan lain ya, Kak ya. Semoga nanti bisa berkesempatan juga ke luar negeri, belajar di luar negeri ya. Oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Cantik dan Kaya. Oke. Kak, kalau mau daftar ISMA harus punya tabungan deposit dulu nggak, Kak? Tabungan deposit, in my point of view, we do not have to, karena semua untuk tabungan deposit ini biasanya untuk daftar visa kan. Dan untuk daftar visa sendiri, IISMA bakal kasih kalian surat pernyataan yang kalau semua biaya kuliah dan biaya kehidupan itu bakal di-cover sama IISMA, bakal di-cover sama Kemendikbud. Jadi we do not need those like deposit-depositan. Oke, wah keren banget. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Cantik dan Kaya lagi. Sebentar. Kepo tentang universitasnya nih Kak. Kak, kalau mau daftar masuk Presiden University gimana ya Kak? Agak melenceng pertanyaannya, tapi it is okay ya. Presiden University I guess, karena aku bukan bagian manajemennya juga ya. Tapi kalau nggak salah Presiden University punya banyak banget program beasiswa. Jadi bisa juga hasil your SBMPTN juga bisa dipakai untuk Presiden University. Ada juga jalur influencer kalau aku nggak salah. Kemudian juga ada jalur nilai rapot sih yang paling banyak, dan juga ada tes beasiswa gitu. Jadi kita ikut tes, benar-benar tes dari awal buat dapat fully 100%. Wah, keren banget. Jadi Kak Lukas ini memang dapat beasiswa 100% ya Kak? Oh, aku 75. 75. Wah, udah keren banget. Oke, mungkin balik lagi ke ISMA ya. Iya, kita balik dulu ke ISMA. Nanti kita ngobrol lagi tentang Presiden University. Oke. Mana lagi nih? Ada yang nanya academic achievement nih. Iya. Nih, dari RFNI, Kak, untuk non-academic achievement, itu selain pengalaman organisasi, apa aja nih, Kak? Oke, jadi SI ISMA ada 4, dan SI pertama itu your academic and non-academic achievements and the process and skills you need. Kayak gitu intinya, SI pertama ISMA. Jadi saran aku, kalian tuh fokus ke dalam satu prestasi yang kalian punya dan kalian elaborate as much as possible how the process and what kind of skills that you guys need akhirnya mencapai prestasi tersebut. Jadi non-akademik ini sebenarnya banyak ya, karena kalau bicara soal akademik berarti soal mata kuliah yang kalian pelajarin di kampus atau di sekolah pada umumnya. Jadi non-akademik ini banyak banget, bisa dari bukan hanya organisasi, tapi dari perlombaan-perlombaan yang biasanya kalian ikutin, bisa your debate competitions, your MUN competitions, berbagai macam kompetisi yang bukan bagian dari akademik kalian, bisa dibilang kayak gitu. Bisa juga volunteer, if I can tell. Kalau volunteernya itu cukup gede, if I can tell, karena itu juga berpengaruh juga, menunjukkan kalau itu salah satu yang kompetitif juga, dan akhirnya kalian bisa menjadi bagian dari volunteer itu sendiri. Oke, wah itu tadi ya Kak, ada berbagai macam yang dapat mempengaruhi seleksi beasiswa ISMA ini. Nah, Kak, untuk organisasi tadi yang disebutin seperti MUN ini sebenarnya kan itu organisasi internasional ya. Apa memang sangat mempengaruhi nih Kak untuk diterima untuk lolos beasiswa ISMA ini Kak? Oke, aku kemarin sendiri untuk organisasi yang aku taruh di CV aku, karena mereka minta 3 ya. Jadi yang aku taruh itu ada 3. Yang pertama aku taruh Impactional. Impactional ini salah satu international non-profit organization yang bergerak di bidang education. Jadi
itu salah satu organisasi yang aku ikutin. Kemudian dua yang lainnya aku kebetulan nggak taruh MUN aku taruh di experience. Jadi untuk organisasi aku taruh yang kedua student council atau senat mahasiswa, karena aku juga kebetulan bagian dari senat mahasiswa. Dan yang ketiga adalah debate society atau klub debat di Presiden University. Jadi kalian nggak harus banget organisasi yang bertaraf internasional atau nasional skala besar, nggak harus, mulai aja dari yang kecil-kecil karena itu juga penting banget. Oke, wah, oke, keren banget. Selanjutnya nih Kak, sebenarnya Kak Lukas ini dapat informasi ISMA ini dari awal semester 1 atau memang pada saat semester 6 nih? Semester 6 ya Kak ya? Iya, sekarang semester Iya. 6. Nah, Oke, aku tahu awal beasiswa ISMA itu mhm. dari awardee beasiswa Imanusman, bisa dibilang. Oh, Jadi awardee beasiswa Imanusman itu kan fun fact aja, beasiswa Imanusman itu kita ada 20 orang dan itu dari background yang berbeda-beda. Ada yang udah lulus kuliah, ada yang masih kuliah tingkat akhir, ada yang baru masuk kuliah kayak aku waktu itu. Jadi aku tahu ini dari mereka, ada beberapa dari mereka yang lolos. Jadi dari situ aku tahu, oh ada yang namanya ISMA, kayak gitu. iya. Oke. Jadi memang dari awardee ini ya, Iman Usman ya. Betul biar nama Iya, beasiswanya? Iya, iya. oke. Kak, sebenarnya mungkin banyak yang kepo juga sebenarnya berapa sih biaya yang perlu kita siapkan nih untuk daftar beasiswa? Seperti tes bahasa Inggrisnya atau mungkin sertifikat yang kita translate atau gimana, Kak? Berapa kira-kira? Oke, untuk persiapan awal ya. Persiapan awal mungkin biaya bakal keluar banyak, itu yang paling banyak buat English proficiency testnya aja. Jadi Hmm. itu beda-beda harganya ya. Kita tahu yang kayak IELTS it is around 3 million, Mhm. dan juga kemudian TOEFL, dan yang paling murah sebenarnya Duolingo. Alasan aku pilih itu juga karena Duolingo efisien juga, kayak eh, apa ya, kita bisa lakuin online, we do not need untuk ke tempatnya langsung, dan juga lebih murah bisa dibilang. Jadi kalau Duolingo bisa dibilang sekitar 1 jutaan, sekitar satu Oh, jutaan ya. Duolingo sekitar 1 jutaan, jadi itu yang bakal banyak keluar sih untuk English proficiency testnya. Dan juga mungkin untuk uang kalian buat SKCK dan juga tes anti narkoba, itu sih mhm. untuk tahap awalnya. Sekitar berapa tuh, Kak, kalau tes narkotika itu? Kalau untuk tes anti narkoba itu sekitar 300-an ribu, Mhm. 300-an ribu. Sedangkan untuk apa yang SKCK, apa ya, aku juga kurang tahu SKCK karena diurus sama orang tua aku ya. Tapi SKCK kayaknya 100 ribuan sih, at least. Oke. Iya. Jadi itu ya guys, mungkin kepo-kepo sebenarnya berapa sih biaya untuk daftar beasiswa ISMA ini. Oke, Kak, sebenarnya di Hanyang University ini memang pilihan pertama atau gimana nih, Kak? Oke, jadi untuk ISMA itu sistemnya kayak SNMPTN bisa dibilang. Hmm. Jadi kita Iya. pilih dua universitas dan nantinya kalau pilihan pertama lolos berarti ke pilihan kedua. Kalau pilihan kedua nggak lolos berarti nggak lolos sama sekali gitu. Jadi aku sendiri pilihan pertamanya Hanyang University dan pilihan yang keduanya University of Liverpool. Yang mana Hmm. keduanya ini merupakan universitas dengan peminat terbanyak ISMA tahun ini. Jadi Hmm. Hanyang ini peminat terbanyak nomor satu, sedangkan Liverpool peminat terbanyak nomor 2 ISMA 2022. Dan puji Tuhan aku lolos di pilihan pertamanya. Wah, hebat banget bisa lolos di pilihan pertama, yaitu Hanyang University. Atau memang dari awal pengen ke Hanyang University atau seperti apa nih, Kak? Hmm, aku emang dari awal emang mau ke Korea ya. Sebenarnya tujuannya tuh Oh, Korea Korea. gitu ya. Yang tujuan utamanya tuh Korea. Tapi Korea tuh mereka offer ada dua universitas. Jadi Hanyang dan Korea University. Aku lebih pilih Hanyang karena the courses that they offer itu slightly better than Korea University.
mungkin karena Korea University itu mostly mereka menawarkan mata kuliah yang berbau teknik ya. Jadi itu agak Hmm, jauh dari matkul yang aku pelajari di major aku. iya. Sedangkan Mm-mm. di Hanyang mereka mostly soal communication. Dan untuk Liverpool sendiri, kenapa aku pilihan keduanya Liverpool? Karena matkulnya juga masih relate sama dunia komunikasi. Jadi IISMA menyarankan kita untuk lintas jurusan. Dan Oh, iya, ISMA menyarankan kita untuk lintas jurusan. Jadi alasan aku pilih komunikasi karena I think in my point of view is komunikasi itu the most related one with law major gitu sih. oke, wow. Kak, ada pertanyaan lagi nih dari RFNI. Untuk pengalaman organisasi tadi, Kak, apa benar-benar harus 3 atau boleh kurang di SII ISMA? Hmm, apa ya? Bisa dibilang di esai itu kalian kalau bisa elaborasi satu aja yang ingin kalian highlight. Aku beberapa baca esai ISMA VO. Setelah aku lulus ISMA, aku baca beberapa hasil esai mereka yang seleksi ISMA VO atau vokasi. Dan di situ mostly mereka masih kayak apa ya? Mereka meng-highlight terlalu banyak organisasi atau prestasi mereka di dalam satu esai. And I think itu nggak begitu bagus karena kita yang pembaca juga nggak bisa tahu sebenarnya proses yang mereka lewatin itu apa. Jadi untuk esai sendiri aku sarankan cukup satu aja yang mana yang kalian mau highlight. Di situ kalian benar-benar harus highlight the process and the skills you guys need untuk akhirnya mencapai that position. Dan untuk CV sendiri, di CV itu mereka menyediakan 3. Jadi kalau bisa kita langsung taruh 3 organisasi. However, itu juga nggak wajib untuk mengisi full 3. Bisa aja kita isi 1 atau 2. Itu juga, I think it is still okay sih. Oke, wah, jadi mungkin prosesnya dilihat juga proses dari achievement itu kali ya, Kak. Bukan hanya kita mencantumkan nama organisasinya ya, Kak. Oke, Benar. selanjutnya. Selanjutnya nih Kak, masih ada pertanyaan dari Rafli. Kak, kira-kira bisa nggak ya yang nggak ada organisasi atau ikut atau lomba ikut ISMA? Kalau kita nggak punya organisasi atau lomba bisa ikut ISMA nih nggak? Gimana ya? Bisa aku bilang yang paling penting itu bagaimana cara kita bikin diri kita beda sama orang lain. Karena your achievement, your academic and non-academic achievement, ada salah satu esai ya, esai nomor 3 IISMA itu mereka bertanya soal the struggle during your studies and how you overcome through it. Jadi struggle during studies ini itu nggak selalu harus kayak selama kamu ingin mencapai suatu prestasi atau selama kamu menjalani suatu organisasi. Bisa aja bagaimana struggle yang kamu hadapin untuk akhirnya sampai di posisi kamu sekarang. Misalnya kamu bisa kuliah, itu struggle apa aja yang kamu hadapi sampai akhirnya kamu bisa berkuliah saat ini. Kayak gitu. Atau enggak dari kecil kamu udah diajar bagaimana sama orang tua kamu sampai akhirnya kamu menjadi diri kamu yang sekarang. It also could be mentioned in your essay. Jadi itu nggak selalu harus berputar di dalam prestasi kalian. However, it depends on how you guys develop your essay untuk menjadi diri kalian sendiri. Oke, wah keren banget. Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Hello nih. Beda yang seperti apa Kak yang dimaksud? Hmm. Beda ini kayak gini, misalnya struggle during your studies and how you overcome through it. Most of the essay yang aku baca dari essay teman-temanku, mereka mostly berbicara seputar bagaimana mereka kesusahan belajar online. Atau misalnya mereka berusaha untuk transisi dari belajar online menuju belajar offline. Kayak gitu-gitu. Ini pasti di antara 7.500 itu aku yakin pasti ada sekitar at least 4.000-an pasti mereka juga mengalami hal itu gitu loh. Bahkan 7.000-an orang itu mengalami hal yang sama gitu. Betul. This is why kalian harus cari sesuatu yang beda. Aku berani juga melangkah beda di esai nomor 3 itu yang struggle during your studies. Itu karena aku pernah baca salah satu esai award di tahun lalu yang aku baca, dia itu write down about bagaimana pengalaman dia yang dulunya uh, nggak pintar, tapi setelah itu dia bisa belajar dari kecil, diajar sama guru dan orang tuanya sampai akhirnya menjadi someone yang impactful kayak gitu. Jadi ini juga the process itu yang paling penting sih. ISMA itu ingin melihat bagaimana you guys branding yourself to be someone
better gitu sih. Jadi ini semua tidak harus selalu berputar di situ-situ aja, tapi yang cari hal yang bisa bikin kalian beda. Kayak kayak aku misalnya kisah aku berarti berputar, aku di situ angkat bagaimana struggle during my studies, how in my hometown there is no internet connection, bagaimana nggak ada toko buku di daerah aku, tempat tinggal aku, tapi I still overcome through it, dan aku bisa dapat berbagai macam prestasi, misalnya bilang kayak gitu. Which is, this is the story that not everybody's relate to, gitu loh. Jadi cari cerita yang emang cuma punya kamu doang, nggak ada yang punya lagi selain diri kamu. Oke, wow. Jadi cari keunikan ya, Kak. Keunikan dari pengalaman diri kita sendiri nih, Kak. Bener banget. Keren banget. Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari M Satria 25 nih. Kak, apakah ada rasa khawatir tentang masalah bahasa untuk tinggal di Korea? Dan solusinya apa nih, Kak? Oke, untuk bahasa Korea sendiri sebenarnya aku apa ya, dasar-dasar aja nggak sih bisa dibilang, kayak kayak ya kita we watch drakor, a lot of drama Korea. Jadi I watch a lot of drama Korea. Jadi kayak untuk sapaan sehari-hari, untuk belanja dan sebagainya, mungkin it was like an easy thing juga. Tapi untuk di kelasnya sendiri, mungkin proses di kelasnya ya, itu nggak perlu takut karena IISMA itu menjamin kita ada di kelas internasionalnya. Jadi di dalam kelas internasional itu kita bakal digabungin sama mahasiswa dari berbagai negara di universitas tujuan kita, dan juga mahasiswa lokal yang emang mereka mau learning in English gitu loh. Jadi untuk masalah bahasa sebenarnya itu nggak, apa ya, jangan takut-takut banget. Apalagi kalau Korea, kan aku Korea. Misalnya bayangin yang mereka ke Estonia atau ke Italia, yang mana bahasanya benar-benar mereka nggak tahu, have no idea. Jadi sebenarnya kalau kalian mau apply ISMA, nggak perlu takut negara tujuan kalian. Yang penting kalian bisa bahasa Inggris. Itu sih. Oke, jadi bahasa Inggris kunci komunikasi kita di luar negeri ya, Kak. Karena kan bakal bertemu dengan mahasiswa internasional yang umumnya mungkin berbicara bahasa Inggris ya, Kak. Oke. Kak, boleh banget nih, Kak, kasih tips and trick buat calon award di ISMA nih, Kak. Buat pejuang ISMA. Oke, tips and tricks ya. Untuk tips Duolingo-nya sendiri, tips Duolingo, ini karena aku pakai Duolingo ya, jadi aku menyarankan tips untuk Duolingo. Untuk Duolingo sendiri, kalian harus banyak-banyak apa ya, latihan di dalam website Duolingo itu sendiri. Karena Duolingo kebetulan mereka ada free trial sebelum kalian akhirnya purchase di tes. Jadi kalian boleh banget free trial berkali-kali di situ agar ngecek nilai kalian juga gitu loh, kayak continuation-nya kalian bisa lihat kalau oh aku berkembang nih nilainya. Kayak gitu. Selain itu juga kalian harus cek banget YouTube Teacher's Look namanya,